Selamat datang di Persik 100%. Kali ini berkolaborasi dengan Garuda Sports Podcast. Yoi. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, maghrib, kapanpun kalian menyaksikan ini di device kesayangan kalian. Dan kali ini kita, kenalin diri dulu ya, lupa ya. Iya. Lupa gua. Perkenalkan, gua ada Gerardo Gusti dan juga ada gua Putra Puma Maulana, dan kali ini spesial banget. Dan spesial kenapa banget. spesial? Kenapa? Apakah pakai telur? Oh enggak. Oh enggak. Ini biasanya kita ada di studio. Betul. Dengan suara doang kalau Garuda Sport Podcast doang ya. Tapi kali ini kita ada di sebuah venue nih, di suatu lokasi kita lagi menjenguk. Gak menjenguk kayak kita lagi mampir dan main ke tempat di mana teman-teman dari Persik Kediri menginap. Betul. Lokasinya nggak boleh disebutin aja. Jangan. Lokasinya bahaya. Nanti bisa, ntar disamperin. Ada intimidasi nanti. Nah, sekarang kita di sini ada siapa nih? Ada dua pemain Persik Kediri yang bisa kita bilang apa nih? Rising Star. Young Guns. Rising Star. Young Guns. Jadi di sini udah ada Muhammad Supriyadi dan juga Jem Kelly Sroya. Wih, mantap. Supriyadi sehat? Kelly sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kan kayak sekarang kita ngobrol sama Supri sama Kelly ini apa nih? Kayak lu mau nanya apa gitu? Oh ya, maksudnya kan bisa kita bilang sekarang kalian berdua kan udah ada di level profesional ya. Betul. Liga 1 kan Liga kasta 1, tertinggi ya. Terus pastikan untuk sampai ke level ini tuh ada banyak step lah, banyak hal yang dilaluin ya. Perjalanannya Bener-bener. kan nggak mudah gitu kan, apalagi kan usia kalian juga Supri kan 21, Kelly 20 kan. Nah, itu kan pasti kan sebagai pemain muda yang mungkin apalagi juga dari Kelly dari PSBS Biak gitu yang notabene tiba-tiba sekarang ada di klub Liga 1 Persik. Nah, itu mungkin bisa cerita sedikit gitu untuk para pendengar semuanya gitu. Perjalanan itu seperti apa kalau untuk Kelly sendiri gitu dari satu-satu dulu ya. Iya, satu-satu. Kelly dulu mungkin boleh. Mungkin juga Supri juga belum tahu kan perjalanannya. Bener. Kelly itu seperti apa gitu bisa hingga sampai sekarang, dan kemarin medali emas sih. Medali emas. Dan cerita dulu dong gimana bisa sampai Persik Kediri loh. Iya. Jadi awal mula saya berkarir sampai di liga profesional, awalnya itu mau masuk ke tim, kalau di Biak kan PSBS Biak, Liga 2 kan. Betul, Liga 2. Mau masuk ke situ tuh susah sekali. Ke PSBS-nya. Iya, susah. Padahal saya juga kan lokal kan asli situ, tapi kalau masuk ke situ sangat susah. Jadi saya hanya bisa manfaatkan itu saat pertandingan tarkam. Nah, dari situ kan dari PSBS biasa ke ada situ, pemantau bakat. Tapi dulu pemain muda untuk ke PSBS susah, lebih banyak dipakai pemain senior kan dulu. Tapi dengan zaman kan berubah, mereka mungkin lihat ada pemain muda yang bagus. Jadi setiap tarkam dari manajemen suruh dari PSBS Biak kan untuk turun pantau anak-anak berbakat. Sudah di situ waktu itu ada pertandingan Piala Bupati. Piala Bupati itu kita main, saya sebagai pemain terbaik di Piala Bupati. Pemain terbaik. Itu berarti usia berapa? Itu masih usia 17 tahun itu. Dari 17 tahun itu saya begitu main lewat 1 tahun, Liga 2 kan mau jalan. Tapi karena hambatan corona nggak jadi, berhenti. Terus lanjut lagi 2021 kalau nggak salah. 2021 itu saya dipanggil kembali bergabung, main dengan di Palangkaraya, main dengan Mitra Kukar. Lawan Mitra. Jadi pertandingan perdana dia. Perdana ya. Debut turun. Debut. Jadi pertama sudah kita diambil dari Tarkam, gabung sama PSBS Biak. Tapi masuk PSBS Biak agak sulit juga karena ada seleksi kan. Seleksi. Ada berapa pemain muda juga yang dipanggil. Berarti tetap ikut seleksi ya di PSBS Biak ya, tetap seleksi ya. Jadi awal kan waktu itu kan ada pelatih Argentina kan, Juan Marcelo Cerelli. Nah itu jadi dia sudah paten, sudah bilang Kelly tetap main di Liga 2, tapi karena regulasinya bilang pelatih asing nggak boleh di Liga 2, harus pelatih lokal. Betul. Terus sudah sampai sekarang juga regulasi Liga 2 jadi dipanggil pelatih lokal kan. Dalam pikiran, pelatih kemarin udah dapat nama diganti. Betul, ya karena memang biasanya gitu ya, kalau ada pergantian pelatih, kadang ya pemain-pemainnya pun juga pilihannya berbeda ya. Di Biak kan banyak pemain-pemain yang bagus-bagus kan, usia-usia begitu, bagus-bagus. Dipanggil pelatih lokal, pikiran saya, ini kalau ikut seleksi dapat kan? Tidak, sudah nggak apa-apa, saya jalannya aja. Ikut seleksi, baru tahap pertama sudah saya langsung dibilang, kayaknya Adi bisa bergabung. Dari situ kan tambah motivasi kan. Nah, dari situ saya kerja keras, berusaha sampai dari Liga 2 kita mulai pertandingan Liga 2 kan di Palangkaraya.
main kalau awal putaran pertama kayaknya saya rasa kurang baik. Tapi begitu putaran kedua di Balikpapan, nah di situ mulai nah ada senior berapa bilang Kelly kalau misalnya kalau gue main di Liga 2 selesai baru nggak ada satu kali main terus tidak ada dari Liga 1 panggil, itu kesempatan yang datang. Jadi gue usahakan putaran kedua ini kesempatan manfaatkan baik. Nah dari situ nambah kepercayaan diri kan, motivasi lawan Mitra Kukar sudah dari situ kesempatan saya ini sudah. Sudah dari situ buktikan mungkin kalau saya lihat saya bisa dipanggil di Liga 1 mungkin itu pas pertandingan lawan Mitra Kukar. Itu performa terbaik itu. Lagi baik gitu. Akhirnya mungkin Persik Kediri pun terpincut ya dari situ ya. Jadi sebelum Liga 2 berhenti itu lagi berapa pertandingan Persik Kediri udah hubungi. Tapi dari manajemen kan bilang fokus di PSBS dulu, ambil PSBS selesaikan dulu Liga 2. Tapi itu pikir juga kapan lagi kesempatan Liga 1 kan. Betul ya. Bisa jadi pokoknya sudah bingung, sudah terbiasa bertahan di Liga 2 kan. Terus ada Kakak Ibo. Kakak Ibo yang hubungi saya, Kelly. Ini ayo kau datang gabung di Liga 1. Ini kesempatan tidak datang 2 kali. Pikir iya ya. Dari Liga 2 naik ayolah sudah langsung buat tapi ketika membuat keputusan itu berarti Kelly apakah bersama keluarga atau mungkin sama keluarga berarti ya sama tapi lebih ini menonjol ke bapak sih dengan bapak lebih keputusan ke bapak juga. Saya bapak mau gimana ya bapak bilang bapak juga setuju kalau kau ke Liga 1 karena kesempatan ini kan tidak semua orang dapat. Betul. Kan? Apalagi usia muda begitu untuk naik ke liga profesional susah kan. Sudah saya buat keputusan sudah main di Liga 1. Sudah tapi Persik Kediri bagusnya karena hari itu mereka tanya bilang mau main di Liga 1 mau gabung di Persik Kediri. Saya bilang mau, besoknya dikasih berangkat. Langsung gila memang. Gak percaya saya itu. Jadi dikabarin hari ini besoknya disuruh berangkat. Saya itu pasti percaya nggak percaya karena waktu itu banget. Jadi malamnya ditelepon, Kelly ini bagaimana mau gabung dengan Persik Kediri, deal? Saya bilang, deal, saya mau gabung. Sudah. Jadi pas duduk main HP sekitar jam 11, jam 12, ditelepon Kelly subuh berangkat ya, semalam, jam 12 malam. Itu malam? Ditelepon, Kelly subuh berangkat, saya kaget. Dia langsung dikirim tiket, nggak macam nggak bilang siap kan, tidak kan. Langsung dikirim tiket, jam 5 subuh berangkat. Sudah, di situ ambil pakaian, pokoknya yang penting-penting aja. Sudah dari situ ke Jakarta, sudah tanda tangan kontrak selesai, lanjut ke Bali kan waktu itu kan sistem Babel ya. Jadi sudah langsung gabung di menurut pemikiran saya tuh kalau gabung di Liga 1 mungkin nanti butuh berapa bulan. Adaptasinya ya. Begitu main di Borneo dikasih turun tapi tambahan waktu kan. Kaget sih, bisa langsung turun. Sudah dikasih turun sempat kaget, grogi juga kan. Oh iya lah pasti. Sudah begitu masuk ke dalam kan kita waktu itu berapa ya? 1-1 Kak kalau nggak salah itu. Borneo ya. Saya diganti, kakak bos juga diganti ya bersamaan. Jadi saya masuk ke dalam bola kornel kan, jadi saya lari ke sudut, lari jadi kakak bos juga ikut, saya lari, baru kakak Terence yang crossing bola. Jadi dalam depan mata saya hilang kakak bos kasih gol di depan saya, ini kakak bos yang saya lihat. Kan dulu kan hanya nonton kan, tapi ini kan saya lihat kakak bos kasih gol di depan saya. Itu kan gila memang. Itu jadi pengalaman yang nggak terlupakan juga. Ini awal gabung di Liga 1 orang yang pokoknya di seluruh Papua kita idolakan kan. Betul. Lihat depan mata langsung buat gol. Jangan cuma kamu, saya pun kita pun juga ya buat masih sampai sekarang. Sampai nggak percaya dulu kan hanya lihat dari TV kan dikasih gol tapi ini berdiri depan hanya berapa meter aja buat gol. Itu sampai nggak mampu bergerak di lapangan lagi kita lihat. Itu depan itu itu tadi kalau Kelly tuh. Nah sekarang boleh nih kita geser sedikit ke Supri. Gimana Pri? Ya kalau dari saya sendiri dulu kan saya lahir di Surabaya dan juga saya lebih seringnya sih malah dari Jakarta memulai karir itu lebih lamanya itu di Jakarta. Jadi waktu di Surabaya dulu cuman dari SSB ikut SSB dan itu cuman disewa tim sana tim sini ya. Habis itu selesai itu menetap di satu tim SSB gitu. Dan waktu itu ya ada kesempatan buat ke Jakarta, waktu itu gabung sama tim Tulungagung. Dulu itu ada Jawa Timur itu ngadain event Menpora itu kan. Jadi waktu itu yang juara Jawa Timur Tulungagung, tapi tim saya itu nggak juara. Ini ya jadi mewakilin regional ya? Ya regional. Yang mewakilin provinsi terus dia juaranya boleh
ngambil pemain yang Iya, dari satu boleh daerah. ngambil. Oh, ya. Iya, Kayak Piala Pertiwinya Putri berarti ya. Jadi waktu itu diambil sama Tulungagung, kesempatan ke Jakarta. Di Jakarta juga juara 3 waktu itu nasional. Terus ditambah kemarin ada banyak kayak mantau bakat gitu ya, disuruh akhirnya diambil dan disuruh ikut di tim Jakarta akademi gitu SSB. Dan dari situ mulai namanya betul akademi yang Jakarta masih ingat? dulu ada Blue Eagle. Oh, Blue Eagle. Tahu Blue Eagle. Ya. Nah, jadi itu tim awal di Jakarta, dan Jakarta itu hampir dari SD kelas 6 itu bolak-balik Surabaya Jakarta. Di situ Udah sibuk. Bukan main. Terus habis Berarti itu tanda kalau emang berkualitas. ya, dari situ ikut turnamen-turnamen Jakarta kayak Liga Kompas, Liga Top Skor. Cuman Liga Kompas waktu itu disewa sama SSJ Kota Bogor. Tapi Kota Bogor ya. Oh, Bogor. jadi anaknya dari Blue Eagle semua diambil ke SSC Kota Bogor. Di situ ikut kita ikut Liga Kompas selama berapa bulan gitu. Terus tim saya itu mau degradasi, untungnya enggak. Soalnya waktu itu kalau udah ada perjanjian kan, kalau Blue Eagle ada turnamen di tempat lain, Liga Kompas pemain Blue Eagle diambil semua. Jadi biasanya sering kayak gitu sih ya. Iya, Mungkin ada habis state itu khususnya ada ya. selesai Liga Kompas itu kan saya harusnya ikut ke Perang Bintang waktu itu. Perang Bintang, cuman waktu itu tangan saya patah waktu itu. Oh, sempat patah. Pas pertandingan terakhir. Oh, Jadi ini shoulder ya. Habis itu selesai itu nggak kepanggil, nggak ikut ke Swedia. Terus tapi ada kesempatan waktu itu barengan seleksi timnas pelajar sama timnas Menpora. Timnas pelajar sama timnas Menpora. Cuman saya itu ikutnya timnas pelajar waktu itu, kepilihnya saya sama Hernando. Saya sama Hernando kepilihnya ke timnas pelajar punyanya Menpora. Dan waktu itu rencananya mau berangkat ke Cina buat Piala Gotia Cup. Jadi waktu itu sebelum berangkat ke Cina itu kita itu untungnya ada sparring timnas pelajar sama timnas PSSI waktu itu. Jadi waktu itu kesempatan sebelum berangkat kita 2 kali ada uji coba lawan timnas PSSI. Di situ berarti U berapa tuh kategori U16. Iya, U16 timnas U16. Jadi waktu itu kita sparring uji coba. Selesai uji coba pertama, setelahnya itu aku, Hernando sama ada namanya Amanar itu disuruh stay dulu di situ, timnas PSSI, disuruh ikut seleksi selama 3 hari kalau nggak salah. 3 hari kita ikut di situ. Habis itu selesai itu balik ke timnas pelajar buat latihan lagi. Sebelum berangkat ke Cina kita ada uji coba lagi sama timnas PSSI. Nah di situ kita udah dibilangin kalau nanti setelah dari Cina kamu gabung lagi ke sini ke PSSI. Nah dari situ ya langsung bersyukurlah bisa masuk timnas U16 itu waktu itu. Terus habis itu barengan sama Hernando kan. Terus habis itu di situ kita jalanin latihan terus di Cijantung, Kopassus. Di situ kita udah turnamen. Aku baru ikutnya itu Piala Asia, kualifikasi Piala Asia di Thailand. Terus yang ada Mariana Utara itu ya? Itu. Terus habis itu sama kemarin itu yang Piala AFF U16 itu. Nah dari situ dari timnas U16 di situ kemarin sempat ketemu sama Abah Bejo waktu itu di Sidoarjo. Abah Bejo lagi mungkin lagi ngobrol sama pelatih timnas 16 kayak Coach Dwi itu ngobrol. Cuman saya kira cuman bercanda Coach Bejo. Kamu mau nggak masuk Persebaya? Saya kira cuman bercanda kan. Terus, ya mau Coach, aku bilang gitu. Terus yaudah pokoknya lanjutin dulu sekolah sama timnasnya. Terus dibilang kayak gitu. Ya udah saya tetap lanjut di timnas, dan setelah dari timnas U16 itu saya dimasukin di Ragunan. Ragunan. Dari Ragunan situ kebetulan ada event Garuda seleksi Garuda Select, dan U16 kemarin disuruh ikut semua seleksi di Garuda Select. Akhirnya saya juga berangkat ke sana selama setengah tahun, 5 bulan. Angkatan 1 berarti ya? Angkatan 1 jilid pertama. Iya. Terus selesai dari situ, sebelum selesai itu saya udah ada ditelepon dari Persebaya buat gabung ke Persebaya. Tapi saya tanya sama Hernando, kamu mau nggak ke Persebaya juga? Terus dia bilang, iya saya juga ditawari gitu. Jadi, tapi kamu udah ngobrol sama Hernando nih, apa kamu nanya, kamu sebelumnya udah tahu kalau Hernando juga dihubungin apa belum? Belum. Jadi saya nanya dulu, terus kata Hernando,
dia juga ya udah kita ke Surabaya gitu, ke Persebaya. Ya udah akhirnya ikut dari Persebaya, cuman waktu itu kan saya tuh masih tersangkut namanya di Ragunan, jadi nggak bisa ke Surabaya dulu. Langsung situ ya. Nunggu lulus dari Ragunan baru bisa balik ke Persebaya. Iya, jadi dari situ mulai karir profesional saya masuk ke Persebaya itu tadi. Cuman waktu itu sebelum main di Persebaya juga debut, itu saya disuruh bantu sama Hernando sama Brilian sama disuruh bantuin EPA U20 buat final di Bali waktu itu. Final EPA. Jadi alhamdulillah dapat juara 1. Setelah itu balik baru itu latihan intens di tim senior. Dan waktu itu juga saingannya susah kayak Van Jaya. Kakak Valdo itu nggak bisa susah main. Baru kesempatan itu waktu pelatih Coach Bejo itu ngasih kesempatan saya buat main lawan Persija dari babak pertama menit 30-an kalau nggak salah itu main sampai akhir sampai selesai pertandingan. Nah, itu saya kayak masuk lapangan tuh ya merinding lah, maksudnya saya masih muda juga, penonton full di GBT itu kan. Jadi lawannya Persija lagi ya. Big match ya, skornya 1-1 sih waktu itu. Cuman saya juga kayak deg-degan lah, baru masuk panas dingin lah. Cuman akhirnya baru ada kesempatan lagi waktu pelatihnya Coach Pikal. Waktu lawan Bali juga. Jadi big match semua itu. Habis itu selesai itu saya nggak bermain lama terus, tapi itu sempat cedera ya? Cedera cuman ankle aja, cuman beberapa minggu aja selesai. Habis itu ada panggilan lagi dari timnas Coach Fahri, U19-nya masih Coach Fahri. Itu buat persiapan Piala AFF di Vietnam dan dapat juara 3 perunggu itu kan. Perunggu. Habis itu selesai itu balik lagi latihan, cuman nggak pernah main kan di Persebaya emang selama berapa tahun itu. Ikut latihan terus. Habis itu dapat panggilan lagi dari Coach Shin Taeyong. Cuman waktu itu seleksi pertama saya nggak lolos karena baru main game, seleksi game diajar, habis itu kena ankle kan. Habis itu waktu TC pertama di Thailand tuh nggak ikut. Cuman pas ada lagi kedua buat persiapan Piala Dunia itu kan. Itu dipanggil lagi dan akhirnya lolos sampai ikut TC ke Kroasia sama Spanyol. Habis itu pulang ternyata dikabarin kalau nggak jadi. Kita udah latihan kayak mau meninggal. Itulah kadang pihak-pihak yang kata bagaimana usaha seorang pemain gitu untuk bisa mencapai tahap itu dan kepingin tampil di event sebesar itu gitu kan. Terus habis itu balik ke Persebaya dan akhirnya selama 5 tahun saya di Persebaya. Ya emang kontrak saya udah habis dan saya pengen juga cari pengalaman baru lah, nggak mau dari zona nyaman. Dikiranya nanti bisanya cuma di Persebaya aja, di Surabaya, di rumah sendiri. Walaupun kamu lahir di Surabaya meskipun asli gitu emang saya pengen main di Persebaya, cuman saya juga mumpung masih muda dan saya pengen nyari pengalaman lebih banyak lagi. Kemarin Persik Kediri juga langsung nawarin kan waktu itu selesai kontrak, dia bilang kontrakmu udah habis apa belum? Saya bilang udah selesai. Terus Persik Kediri nggak lama langsung dia ngasih kontrak satu hari juga kayak bener 1 hari udah ditawarin kontrak. Pertama draft kontrak cuman biar inilah, terus habis itu hari berikutnya langsung kontrak resminya. Datang ke rumah, terus habis itu ngobrol-ngobrol sama keluarga sama ini ya. Pertama awalnya ibu keluarga juga masih kayak bingung lah, maksudnya baru pertama ini keluar ngerantau lagi. Cuman ya saya bilang yang penting ibu ngerestuin sama ini ya saya ambil gitu. Terus akhirnya ibu setuju dan ini semua ini awal dari ikut Persik Kediri. Dan kemarin waktu ikut tim Persik ini saya pikir momen bagus buat saya pengen tunjukin yang lebih lagi dari sebelumnya, dan saya pengen benar-benar punya motivasi yang lebih banget lah buat ikutin Persik Kediri. Saya pengen main lebih banyak lagi di karir profesional saya dan juga saya pengen nunjukin kalau saya bisa lebih bagus lagi lah. Saya bisa ngasih
kontribusi penuh buat tim Persik Kediri itu. Gokil, luar biasa. Nah, ini juga ada pesan penting nih yang dari tadi gue tangkap ya dari obrolan sama Kelly dan juga dari Supri adalah sebagai pemain muda itu memang harus berani keluar dari zona nyaman. Iya, benar. Harus berani merantau, harus berani cari tantangan, dan ini sudah dilakukan oleh Supri dan juga Kelly. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, dan mungkin buat kalian yang mendengarkan, kalian menonton ini untuk apalagi anak-anak muda ya yang ingin menjadi pesepak bola atau ingin jadi bisa dicontoh ya. Betul, apalagi nanti mau jadi pemain bola profesional. Ingatlah tadi kata-kata dari Supri dan juga kata-kata dari Kelly. Betul, apa tuh? Jadi itu tadi kan sebenarnya udah. Iya. Harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani untuk merantau, harus berani merantau. Iya, karena kan kalau kita di zona nyaman aja ya nggak akan ada perkembangan. Ada lagi Bang yang penting, jangan lupa minta restu orang tua. Oh iya, itu mas siapa? Iya kan, maksudnya biar gimana pun kan manajer pertama kita ya berarti gitu ya, kan ada orang tua. Jadi support pertama dari orang tua, dan mungkin spesifiknya keluarga. Jadi ya nggak ada salahnya buat kita konsultasi sama keluarga buat gimana nih setelahnya gitu. Karena mungkin ya nggak jarang ada ya pemain-pemain muda. Kita pasti ngalamin nih pemain muda di zaman SSB juga yang ada kalanya mereka harus mengambil keputusan tapi masih takut. Kayak kata, ini nggak apa-apa nggak ya gue pindah gitu. Ini nggak apa-apa nggak ya gue gini, ntar jauh, ntar gini, ntar gitu. Nah itu dia tadi, ngobrol dengan orang tua, dan kalau emang nggak di zona nyaman terus gitu kan, bisa terus kita ngambil berani buat petualangan baru. Nah, ini nyambung sedikit karena kan gini, karena kadang kan kalau ketika kita ikut SSB, kadang kan justru ada pelatih-pelatih yang mungkin nggak mau kehilangan anak didik yang bagus gitu kan, sehingga kadang kan suka ditahan-tahan tuh. Nah, mungkin Supri sama Kelly pernah mengalami itu? Pernah kayak seperti itu? Berarti kalau Supri sama Kelly sendiri ketika ikut SSB tuh di usia berapa? Start untuk pertama kali main bola gitu? Kalau saya di usia 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun tuh langsung SSB atau main dulu sendiri atau? Itu dulu kan di kampung saya kan. Kalau kampung saya namanya tuh Kampung Sambafuan. Jauh dari kota ya kampung. Jadi di kampung saya tuh saya tidak kenal namanya SSB, nggak kenal. Taunya main bola aja. Ya, padahal SSB itu ada di kota, tapi saya nggak kenal kalau SSB kan, nggak kenal. Taunya main aja. Terus ada di kampung saya ada dibangun sekolah kan SMP, karena kalau anak-anak dari kampung saya sekolah ke kota SMP jauh kan. Jadi dari pemerintah bangun SMP baru di dekat rumah saya bersebelahan. Jadi dorang mau ganti ada kepala sekolah kan, kepala sekolah baru datang, kepala sekolah ini dia punya SSB, punya SSB sendiri. Kebetulan. Iya. Jadi namanya Pak Tina Elias Sarani, orang Maluku. Iya. Jadi dia sebagai kepala sekolah dia juga jadi guru olahraga. Kan guru kan masih kurang kan. Itu masih kurang guru. Jadi pas ada anak SMP dorang ada olahraga, kepala sekolahnya sendiri yang ini kan. Terus kita juga olahraga, tabrakan. Jadi kita sama-sama di satu lapangan kan. Satu lapangan, jadi kita main di sebelah, dari sebelah lihat, ih anak ini bagus. Jadi tanya sama ada kakak-kakak di SMP, tanya, itu adanya nama siapa? Oh itu Kelly. Main bolanya bagus ya, bagus. Coba suruh gabung. Sudah disuruh gabung, tapi gabung sama kakak SMP kan. Gabung main bola sama-sama. Main dilihat. Begitu selesai ditanya rumahnya di mana. Jadi satu kasih tahu sama kepala sekolahnya, rumah saya di samping sekolah Bapak. Di samping sekolah? Iya Bapak. Bapak sebentar bisa tamu? Oh bisa Bapak. Langsung? Iya langsung. Ya sudah. Bapaknya langsung dari pulang sekolah sampai rumah, mau masuk dalam rumah, bapaknya sudah ada dalam rumah. Sudah ngobrol sama Bapak kan. Jadi sudah Bapak duduk sini, ini ada Bapak kepala sekolah ini. Duduk sambil duduk. Cerita dari tadi Bapak sudah bilang sama Kelly punya Bapak, nanti ntar sore Kelly turun ke SSB. SSB ini apa? Apa itu? Nggak dijelasin dulu ya apa itu? Saya nggak tahu, jadi hanya iya aja. Iya sudah. Jadi sorenya saya diantar Bapak kan, tapi pas mau turun saya pakai baju rapi kan. Bapak mau kemana kamu? Mau ke SSB. SSB itu sekolah sepak bola. Ambil sepatu bolamu. Sudah. Saya kira siap-siap. Sudah. Bapak saya antar tuh sampai sana. Sana anak-anak Papua kan usia-usia begitu kan. Waduh. Iya banyak ya. Hebat. Sudah sampai sana. Saya sampai sana langsung ada uji coba. Ya sudah langsung dikasih. Tidak dikasih main di babak kedua baru dikasih main. Nah, kita main, tim kita ketinggalan itu 2-0. Ya saya sudah babak kedua saya dikasih main itu kalau tidak salah di menit berapa 35 kan dulu kan hanya berapa menit aja. Dikasih main 35.
Saya masuk ke dalam, ya sudah saya sendiri hat-trick 3 gol. Waduh. Sekali main, tapi dulu saya posisi main masih di gelandang. Masih gelandang, bukan winger. Jadi saya di gelandang tapi maksudnya belum mengerti bola kan, jadi lari terus bola. Back pun jadi, winger pun jadi. Tapi main sampai sudah saya sendiri hat-trick, tim kami menangkan. Besoknya langsung dibuat komite kan dari Bapak Kapal sudah Kelly sekarang gabung di SSB ya. Tapi sudah pulang ke orang tua, besoknya orang tua balik sudah langsung tanda tangan kan untuk main di SSB. Jadi ya mungkin saya besar di SSB itu. Jadi SSB itu namanya SSB Star United. Star United. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Star United masih ada. Hebat. Gokil. Kalau Supri kalau dari usia berapa? Kalau Kelly kan dari 10 tahun tuh. Kalau saya dari ini sih Mas, ibu kan dulu jualan di lapangan ya, kalau ada orang latihan, ada kan rumah deket sama SMP itu kan. Nah, setiap SMP kan setiap olahraga ke lapangan itu. Jadi rumah juga depan lapangan, setiap ada anak latihan, anak SMP latihan, ya aku cuma nemenin ibu aja jualan, tapi sambil bawa bola plastik itu aja. Habis itu main-main sendiri gini sendiri, cuman ada pelatihnya dari SSB itu, dia tanya anaknya siapa, dia ada yang bilang anaknya ibu ini jualan. Terus habis itu ya udah besok dia suruh ikut SSB sore latihan gitu kan. Nah waktu itu sore tiba-tiba disuruh ikut latihan ke SSB, ya belum ada sepatu, belum ada apa, cuman untungnya dari pelatih Rungkut FC itu dia baik kan, dia ngasih sepatu. Terus saya disuruh ikut latihan cuman nggak boleh bayar, nggak usah bayar kan. Lu usia berapa berarti? Masih di TK. Oh, TK. Iya. TK berarti umur 5, umur apa ya? Iya. TK itu udah ikut SSB itu. TK luar biasa TK. Ya, terus akhirnya latihan di situ, terus sambil bantuin sebelum latihan bantuin ibu dulu ngangkatin air es atau jualan jajanan gitu kan. Habis itu selesai baru ikut latihan. Di situ juga ikutnya saya diikutin sama usia di atas saya. Jadi yang lebih tua ya usia. Mungkin saya sekarang 2002 diikutin sama 2001, 2000 diikutin situ. Tapi dulu seringnya malah jadi kiper. Oh iya, malah dulu kiper. Habis itu main-main ada kesempatan katanya pemainnya kurang disuruh main, akhirnya main bagus, akhirnya ini jadi pemain sampai sekarang. Waduh. Ini berarti kebetulan banget ya Bang. Maksudnya kita punya 2 teman kita dari Persik Kediri yang kebetulan bisa hadir untuk mengisi podcast ini. Ternyata dua-duanya punya cerita unik yang mungkin kalau kita dengerin juga yang mungkin baru bisa sekarang gitu kan, baru terbongkar lah. Iya, dan mungkin kayak percaya nggak percaya juga kita ya, kayak namanya kadang ada keajaiban gitu, kayak keajaiban datang ke orang yang tepat gitu ya. Betul, dan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat, bener-bener. Yang satu kepala sekolahnya pelatih SSB, yang satu yang punya malah, yang satu nemenin ibunya jualan di lapangan SSB, dan ternyata langsung langsung connect gitu ya. Langsung connect, tapi gue ngiri sih, gue juga pengen Bang kalau punya kepala sekolah yang berolahraga juga dong. Soalnya kadang-kadang kan sekolah kita kan disuruh rebutan olahraga sama pendidikan ya. Ya oke. Lanjut lagi ternyata kena sensor ternyata. Nanti lanjutnya tadi sampai mana tuh? Lanjut lagi sedikit lagi. Mungkin Super tadi mau lanjutin sedikit. Mungkin kan dari akhirnya kan ikut di SSB yang itu kan, yang Rukatit ya. Iya, habis itu di situ ikutin turnamen di Surabaya gitulah. Habis itu pernah ikut juga internal Persebaya. Liga internal. Liga internal itu cuman pakai namanya bukan Rungkut FC karena Rungkut FC nggak terdaftar di internal itu. Biasanya harus yang terdaftar di dalam. Ikutnya ke Maesa, tim Maesa. Di situ juga tim pemain dari Rungkut FC semua ikut. Habis itu dari situ juga baru tahu SSB lain itu kayak selesai pertandingan itu ada turnamen lagi, saya yang diambil buat ikut SSB ini, SSB nasional, SSB ini, jadi disuruh ikut dan dibayar juga setiap satu pertandingan 100.000 ya gitu. Ya lumayan lah itu. Kalau masih jadi lagi buat main bola gitu kan. Lebih banyaknya waktu SSB disewa-sewa gitu. Di tim Surabaya ikut. Ada dulu namanya Al Ryan juga dari tim internal Maesa, terus habis itu banyak lagi sempat ikut Mitra Surabaya juga. Mitra Surabaya. Disuruh ikut Gotia karena waktu itu Mitra kan juara Gesrut. Habis itu cuman waktu itu nggak jadi karena ada kendala gitu di nasionalnya. Jadi waktu itu udah ikut Mitra berapa bulan. Habis itu balik lagi ke Rungkut FC itu tadi karena nggak jadi itu tadi. Karena kan biasanya kalau dari Liga Internal Surabaya itu kan menjadi pool untuk Persebaya nyari pemain kan. Tapi kan sedangkan kalau Super sendiri kan justru bukan dari sini ya, karena dari U16 itu ya berarti U16 itu ya.
Nah oke itu tadi kalau udah kita lihat ini Bang perjalanan mereka kan sampai kemudian akhirnya mereka dapat kesempatan di timnas nih. Dan ternyata debutnya ya kita bisa bilang debutnya manis. Supri di U16 langsung juara bersama timnas di AFF. Terus Kelly, Kelly juga dapat medali emas di SEA Games, gokil. Setelah 32 tahun. Setelah 32 tahun. Tapi terus kalian gimana nih? Maksudnya setelah akhirnya mendapatkan prestasi pertama bersama timnas tuh gimana sih maksudnya orang-orang di sekitar kalian? Karena jujur aku sendiri ya atau Bang Puma juga kan mesti kita nggak expect gitu loh Bang kayak kita pulang ke rumah dalam kondisi itu habis juara sama timnas ya kan tuh tetangga tuh gimana gitu ya kan tetangga orang sekitar teman sekolah orang yang dulu kesel jadi so kenal ya orang yang dulu mungkin nggak pernah support tiba-tiba muncul dan sekarang jadi ini kan apa ngubungin gitu gimana tuh Kelly dulu boleh. Kalau saya begitu kalau dulu di Biak kan nggak terlalu dikenal kan tapi terus kalau di Biak dulu kalau mau keluar kan bebas. Tapi semenjak juara SEA Games keluar sekarang sudah. Apalagi maksudnya kalau Kelly, maksudnya itu kan di sekitar Kelly tuh orang main bola semua kan, maksudnya hampir seperti bola tuh hobi. Kalau di kampung saya tuh sudah hampir kayak berhasil juga. Malam pun jalan jadi tempat main bola itu. Tapi kalau dari Biak sendiri kalau pemain yang besar ada nggak sih? Yang terkenalnya gitu? Ya maksudnya liga pun nggak apa-apa. Yang profesional kalau gitu. yang sekarang kakak Delvin Rumbino. Delvin Rumbino. Kakak Delvin. Terus ada satu lagi Chris Robert Rumbi akan di Barito. Oke. Yang sekarang di Liga 1 kayaknya dari daerah Biak kita 3 aja. Tinggal 3 aja. Ya itulah makanya pasti semua orang tahu bola ya di sana. Jadi kalau seandainya Kelly mau jajan-jajan pun nggak bisa pasti diikutin anak-anak kecil nggak? Ya pasti udah jadi ini lah superstar di superstar. Biak lah. Dan tadi sempat gue sempat di spoiler juga tuh sama teman-teman manajemen katanya pas Kelly pulang sampai disambut sebegitunya. Disambut banyak. Di kampung satu kampung itu sambut semua. Itu apa turun ada pesawat? Ada parade nggak? Nggak turun pesawat langsung buka pintu langsung. Oh iya ada. Beneran ya? Orang kita kalau naik pesawat turun nunggu koper ya disambut. Dari apa nih terbang pulang dari sana kan dari Jakarta pulang sampai di Biak kan tapi saya kan sudah bicara sama orang tua kan bilang kalau ada penyambutan jangan lah saya nggak suka keramaian kan. Jadi bilang sama orang tua tapi ini dari si bapak ini sudah bilang begini aduh bapak tidak suka keramaian jadi janganlah. Jadi bapak orang tidak enak saya bilang kalau mau bikin penyambutan saya tidak pulang ke Biak. Jadi di sisi lain bapak orang juga kan saya rasa tidak ini kan ntar kalau kita bikin penyambutan dia tidak pulang ke Biak sudah orang rencanakan sudah mereka bohongi saya. Kejutan. Dari apa nih dari terbang dari Jakarta kan Jakarta ke Makassar sampai Makassar saya telepon lagi tanya bapak don jadi sambut tidak jadi ya sudah kau bisa pulang. Jadi sudah sampai di itu ada mereka kan sudah rencana kan jangan ke Kelly dulu tapi ada saudara satu jadi posting kelepasan kelepasan. Jadi bocor baru ini pesawat sudah saya sudah lapor tiket kan sudah mau terbang ini. Jadi pas begitu saya lihat ini siapa yang posting penyambutan jam 7 pagi langsung ubah pikiran saya ganti tiket terbang ke Jayapura saya tanya sama apa nih yang jaga kan bisa tukar tiket ada nggak bisa. Beneran ditanya itu sudah pikiran saya bilang kalau mau disambut saya pulang ke Jayapura aja sama kakak kan tapi karena udah terlanjut udah sampai di apa nih di atas pesawat turun dari sebelum turun saya lihat ini orang sudah rame udah rame di dekat landasan gitu di pinggir. Jadi pesawatnya sudah mendarat, orang-orang sudah turun sama nggak mau turun saya. Ya lama sekali sampai pramugarinya ada turun nggak mau bicara. Ya sudah disuruh orang ini kan disuruh coba cek ada dia ke sana. Ada Kelly, pesawatnya udah kosong jadi orang tuh ada Kelly ayo. Sudah ditunggu itu. Sudah gairah sudah saya sudah turun ke sana disambut selesai. Saya kira mungkin penyambutan putar kota kan, kota selesai. Saya kira di kota aja. Sampai di kampung, satu kampung itu banyak sekali abang. Sampai jalan sampai di rumah itu nggak ada mobil yang lewat macet. Oke. Nanti nextnya kalau juara jangan-jangan tuh di Biak ada patung kan? Iya ada patung Santo Kelly kan? Ada patung Santo Kelly lagi. Oke lanjut dari Supri nih gimana nih waktu habis juara tuh?
kalau habis juara ya sama pasti rame. Tapi sebelum itu aku punya sebelum aku ikut timnas itu aku pernah bilang sama ibu sama bapak kalau nanti bakal aku nih ngomong langsung ke ibu ke bapak. Cuman sama bapak kan dikiranya cuman ngomong aja bercanda aja. Tapi aku bilang nanti aku kalau main bola bapak sama ibu nonton sama keluarga di stadion terus masuk TV. Ya beneran itu waktu timnas 16 semifinal sampai final orang tua sama keluarga datang dan nonton langsung dan itu masuk TV. Ibu pun sampai ya nangis sampai bapak waktu itu kan nggak sempet, bapak itu yang nggak izinin karena ini kan bapak juga nyari kerja susah, buat makan aja susah waktu itu kan. Jadi ya kan kemana turnamen ini bayar, jadi waktu itu ngomong kayak gitu ya dikiranya bapak cuman bercanda aja. Cuman akhirnya waktu itu kejadian bener-bener nyata gitu. Terus habis itu juga dari PSSI-nya yang mengundang seluruh iya benar. Terus habis itu dikasih tiket juga untuk nontonnya. Terus habis itu ya terharu aja bisa sampai di titik itu kan. Habis itu seneng sampai pulang ke rumah itu penuh satu kampung. Di Rungkut gitu kan juga masih belum ada pemain yang ini kan bisa juara timnas gitu masuk timnas itu. Jadi waktu itu camat semuanya sampai rumah itu saya nggak bisa masuk. Kan, padahal rumah sendiri ya nggak bisa masuk kan dari Sidoarjo ke Surabaya, habis itu pengen ketemu ibu, pengen ini soalnya sorenya langsung berangkat lagi ke Jakarta buat latihan lagi kan. Jadi ketemu cuman bentar itu pun nggak bisa. Jadi ibu sama bapak yang akhirnya keluar, habis itu dibantu sama kakak-kakakku buat masuk ke rumah, akhirnya bisa. Habis itu bentar, habis itu langsung berangkat ke Jakarta lagi. Itu penuh banget rumah itu. Berarti setiap hari ada yang bertamu terus? Banyak. Ada yang ngaku-ngaku saudara nggak? Ngaku-ngaku saudara tiba-tiba gitu ngaku-ngaku dulu pernah ini kita TK bareng gitu. Kalau sebagian TK SD masih tahu, cuman kalau saudara kan masih belum seberapa kenal sama saudara ini. Cuman yang paling yang tahu ibu gitu aja, kata ibu ya. Tapi tuh mereka datang gitu tuh ngapain, maksudnya cuman kasih selamat kah, apa mungkin kasih sesuatu, atau mungkin mereka nanya apa minjem uang ya enggak, paling cuman tamu gitu aja, terus ngobrol-ngobrol gitu aja, nanya habis itu selesai udah. Terus pasti ini ya Supri atau Kelly kayak lagi di kamar tiba-tiba Supri sini nak keluar. Ini om ini tante ini dari pihak ini Bude ini Pak De. Iya sampai masuk kamar siapa? Waktu itu pernah sampai jam 1 malam tuh ada orang dari Kediri kalau nggak salah. Serius? Manajemen ini? Bukan. Beda. Jadi kirain udah dari dulu diincer. Orang dari Kediri, dia main ke rumah sampai jam 1 malam itu. Dia ke rumah terus habis itu cuman ketemu foto, habis itu cuman waktu itu ada sedihnya waktu ada orang dari Kediri kalau nggak salah. Perempuan udah agak ini sih, maksudnya nggak muda, nggak ini. Cuman dia setelah dari rumah gitu. Emang dari rumah itu waktu itu foto emang udah kelihatan pucat, cuman 1 minggu setelah itu pengen ketemu kan foto, cuman 1 minggu setelah itu orangnya nggak ada. Itu yang benar-benar sedih. Dia belain dari Kediri ke Surabaya untuk foto sama Supri. Iya, foto aja. Gila, berarti jadi cerita tersendiri buat Supri dan juga Kelly yang mungkin kita nggak bisa ngalamin. Kita penasaran juga kan, soalnya kadang kayak ini pemain ini gimana. Dan kalau nggak ada podcast hari ini ya nggak ada cerita. Iya benar, cerita ini pernah didengar gitu, nggak pernah terbongkar gitu kan cerita-ceritanya. Nah tapi nih sepanjang perjalanan kalian nih, kayak itu kan tadi udah panjang banget tuh dari SSB terus klub sampai akhirnya ke timnas. Kalian pernah nggak sih ada momen dimana kayaknya nih momen gimana kita bilangnya, tersedih atau gini, karena mungkin untuk sebagai pemain muda ya, apalagi pemain usia under 21 lah ya, usia 18, 19, 21 kan kadang kan game time ataupun waktu bermain di tim senior terutama di Liga 1 kan kadang susah nih dapat menitnya nih. Nah, kalian sempat nggak sih kayak terpikir gitu, kayak aduh apa saya main di klub Liga 2 aja ya atau saya ke Liga 3, sempat mikir kayak gitu nggak, atau kayak walaupun belum dapet kesempatan tapi yang penting latihan terus gitu. Sempat ngedown gitu Kelly dulu. Saya juga awal gabung ke Liga 1 juga pikirnya nanti mungkin butuh waktu 2-3 bulan. Dulu yang saya masih tahu tuh dibilang magang tahunnya gitu kan. Jadi betul, sebelum ke Liga 1 ragu sih, aduh. Saya kalau ke Liga 1 mungkin saya mungkin jadi magang 2-3 bulan baru pasti bisa main kan.
Terus di sisi lain kalau di Liga 2 saya pasti tetap main. Ya, betul. Ya, saya pikir, tapi di sisi lain saya pikir juga ya kapan saya dapat kesempatan, nggak tahu tahun ini kan seperti baru kemarin Liga 2 terjeda-jeda. Pikir nggak apa-apa ke Liga 1 lah, mau penting mau dapat kasih main, mau tidak yang penting di saat latihan saya kerja keras aja. Oh betul. Iya. Oke. Berarti tetap mindsetnya udah bagus karena kerja keras ya. Mindsetnya adalah ya walaupun belum dapat kesempatan main tetap latihan terus ya. Berarti nggak sempet. Nah kalau misalkan supaya nggak down, supaya kayak nggak ngerasa kok nggak main-main tuh gimana? Apakah dengerin musik atau mungkin kalau saya pelariannya kemana tuh kalau supaya tetap on terus gitu? Saya lebih banyak dengan bola aja. Maksudnya kalau lagi pikiran lagi ini sudah dengan bola, peluk bola. Oh iya. Kadang juga juggling. Tidur sama bola ya. Football is life. Untuk menghilangkan. Tapi ini benar-benar bola adalah teman nih kayak sebahasa. Football is life nih. Kalau saya sebelum pertandingan, sebelum macam besok kan pertandingan. Subuh kalau ada bola lebih baik saya juggling dulu. Hilangkan ini kan grogi. Oke, berarti dengan bola justru ya. Lebih bola. Karena kan juga banyak pemain tuh yang menghilangkan supaya supaya bisa fokus tuh justru nggak bola dulu deh kayak dia ke hal yang lain. Kalau kamu justru bola ya tetap bola terus. Kalau pemain senior yang lain kan, kalau sebelum ini kan ada apa nih? Ada yang pemanasan biar yang tertarik, ada yang headset musik, kan. Masa tidak harus dengan bola. Jadi sebelum pemanasan masuk ke dalam, yang lain ada pemanasan, juggling 1-2 menit, hilangkan ini dulu. Kalau Supri? Ya pasti ada dan banyak lah momen-momen kayak gitu, maksudnya saya juga aslinya kan pengen banget main, cuman belum ada kesempatan sama sekali dari tim gitu kan. Terus kemarin pun musim kemarin juga lebih banyak kayak ngedon, maksudnya ngedon jadi permain mungkin agak buruk, ada agak emang nggak sesuai dengan saya main pengen ini, cuman di dalam lapangan kayak masih aja kepikiran gitu dari musim kemarin nih, yang sebelumnya itu benar-benar kacau loh, benar-benar ngedown. Apalagi kan di 2 musim sebelumnya ketika kamu di Persebaya kan di situ ada Taisi Marukawa, ada Bruno Moreira, yang posisinya kan juga sama kamu kan. Itu benar-benar ngedown, maksudnya aku udah berusaha aku berusaha lagi buat nggak ke gini, maksudnya aku udah masuk timnas, terus di tim enak-enakan main nggak main terserah, cuman aku nggak pengen kayak gitu, cuman aku pengennya itu kayak aku udah masuk timnas, aku ya pengen ngejar timnas lagi gitu. Betul. Dengan aku bermain terus main bagus, main gini biar kepanggil timnas lagi, cuman waktu itu kesempatan benar-benar kurang. Cuman di situ tuh saya cerita buat saya ngeluapin masalah kayak gitu, ngedon terus ngasih solusi tuh nggak ada lagi selain maksudnya ke ibu, ke mas-mas juga nggak bisa gitu, karena ibu sendiri kalau pikiran dikit anaknya sedih, anaknya ini pasti sakit juga. Betul, terus, malah jadi masalah kalau ke mas juga nggak seberapa tahu soal di dalam sepak bola, dalam latihan, dalam pertandingan tuh belum tahu. Jadi ya mau nggak tahu ya, saya sama pasangan saya ya, untungnya pasangan saya kan pemain bola juga, jadi dia ngerti dalam itu kan. Terus ya cuman cerita, terus akhirnya memotivasi terus dikasih tahu gini ya, coba lebih besar hatinya, maksudnya jangan sampai ngedon terus ya. Akhirnya kemarin di Persebaya akhir musim dapat kesempatan banyak kan, kesempatan main-main terus ya. Dari situ karena saya mikir, saya diomongin juga ya, saya latihan benar-benar keras lah, kerja keras banget, sampai mungkin Persebaya latihan 1 hari sekali, cuman saya sorenya atau ini saya latihan sendiri, bukan ngedon makin tidur makin kacau, keluar dari sepak bola enggak, kayak terima nasib gitu kan. Terus akhirnya juga waktu mau pindah ke Kediri juga karena itu tadi, karena aku dibilangin kalau pengen ini mending keluar dari zona ini, terus keluar cari tim baru dan mulai dari nol lagi, riset lagi. Ya biar fresh juga ya, jadi suasana baru. Iya benar-benar disuruh ya emang yang nyuruh saya pindah sini salah satunya aja pasangan saya itu Persik Kediri, karena dia pengen saya benar-benar riset dari awal lagi, pengen mulai dari nol lagi biar saya lebih kerja keras lagi dalam latihan, terus bisa bersaing gitu kan. Sama saya juga kemarin kesini tuh nggak mikir regulasi kayak gimana bakal udah 3 atau ini, nggak ada. Saya pengen kesini ya pengen saingan, meskipun sama senior sama aku tetap pengen saingan dalam latihan dan pengen nunjukin itu tadi.
Berarti pasangannya juga bagus. Iya nggak, maksudnya kan nemu yang memang bagus dan memang suportif gitu. Dan kita juga kadang harus tahu bahwa namanya teman-teman atlet ini kan juga manusia gitu kan. Maksudnya kadang kita juga butuh cari teman curhat, itu kan butuh juga kan teman curhat ya, teman cerita. Kadang teman sharing. Iya, dan itu tadi ya ada, kita bisa lihat ada dua angle yang berbeda nih. Kelly dengan keluarganya, terus kemudian Supri dengan pasangannya, dan ya sebenarnya itu semua ya orang bilang kayak pacaran gini ya kan nggak selalu gitu ya kan? Betul. Dan ini bisa mungkin jadi contoh yang kayak yang nggak seperti yang netizen kira kok gitu. Terus kan kayak maksudnya kita mau cerita soal ini ke keluarga, kalau keluarga nggak bisa terus kita gimana? Makin buntu kan, siapa lagi yang bisa bantu nggak gitu, ada jalan keluar lagi gitu. Oke, berarti kalau seandainya kalian nanti pengen dapat pasangan yang sesuai, yang bisa jadi teman cerita, bisa inspirasinya bisa tanya ke Quick Supri. Oke, nah terus ini juga ya, sekarang kan untuk di liga musim ini kan ada regulasi tentang pemain muda tuh. Betul. Untuk pemain di bawah usia 23 tahun. 23 betul. Jadi 23 harus main minimal 40 menit. 45 menit. Nah, atau itu satu buat babak ya kalau satu babak ya. Gitu. Nah, buat kalian nih gimana nih yang ada masuk di dalam kategori pemain muda itu, apakah menguntungkan buat kalian atau malah jadi beban kayak aduh kondisi lagi nggak fit, harus main lagi gitu. Karena kan aturan ini kan juga sebenarnya baru ini ya mulai diberlakukan lah ya, bahwa setiap klub di Liga 1 itu harus memainkan satu pemain usia U23 selama 45 menit. Nah, kalau dari kalian sendiri melihat aturan ini tuh apakah sebuah hal yang bagus dari PSSI dan juga PT Liga, atau seperti apa kalian menanggapi aturan ini gitu? Ya, seperti itu. Kalau dari saya sendiri ya menguntungkan, cuman buat saya nggak tergantung dari regulasi itu. Maksudnya saya juga saingan apalagi sama Kelly kan. Kelly juga kemarin baru dapat medali emas. Dia latihan juga bagus ya. Saya sendiri juga nggak mau kayak terpaku nanti udah 23 lah, udah pasti saya main. Nggak kayak gitu. Jadi saya aja juga masih punya saingan sama Kelly gitu buat main pertama atau kedua. Cuman kan itu balik lagi ke pelatih. Cuman yang penting saya di latihan, saya setiap pertandingan pengen nunjukin yang terbaik itu aja. Jadi nggak ada kayak pikiran saya udah pasti main terus, apalagi beban kayak saya sakit, saya ini harus dipaksa main. Malah seneng soalnya ini momen yang pengen ditunggu-tunggu, kayak pengen main terus, nggak ada kesempatan cadangan atau duduk atau nggak ikut tim gitu, itu nggak ada, malah pengennya itu main-main terus. Latihan juga kayak gimana pun sakit atau apa ya pengen aja latihan gitu. Mungkin sama Kelly kayak yang kita ya pengen sama-sama latihan juga, sama-sama pengen nunjukin yang bagus gitu. Kalau Kelly? Kalau dari saya regulasi itu cukup menguntungkan untuk tidak tahu teman-teman kita yang lain. Atau mungkin kamu bilang ya mungkin regulasi lebih baik mungkin ditambah jadi 3 pemain gitu. Minimal 3 pemain gitu ya. Kan bisa juga kan pemain ngasih masukan kan juga bisa ngasih masukan yang 3 pemain U23 gitu ya. Nah itu kalau saya menguntungkan untuk teman-teman kita yang mungkin jarang main kan di tim lain, seumuran yang kita kan. Tapi kalau sisi lain tidak jadi patokan untuk saya sih. Itu kalau untuk mau 19 tahun, 18 tahun, semua itu kan kita latihan, punya proses sendiri. Jadi mau dimainkan atau tidak itu dari kita sendiri kan, latihan kita. Terus seterusnya biar pelatih yang melihat. Ya karena emang ya balik lagi ya ujung-ujungnya ke pemain itu sendiri. Seperti apa, dan bagi juga ya pelatih juga memiliki faktor penting ya kalau menurut saya, karena kan pelatih yang melihat pemain muda mana yang siap diturunkan, mana yang enggak, mana yang mungkin masih butuh waktu gitu kan. Berarti kalau untuk kalian sih mau regulasi seperti apapun nggak masalah ya. Iya, dan ini sekaligus mungkin menjawab beberapa omongan netizen ya di media sosial yang katanya kalau ada pemain U23, aturan pemain U23 enak dong mereka pada slow-slow aja ntar juga dipasang gitu ya. Sebenarnya ya nggak juga. Kenyataannya tidak seperti itu. Nggak seperti itu ya, karena kan emang di satu tim kan nggak cuma ada satu pemain U23 kan, banyak. Mungkin ada yang satu tim isi 11, nggak tahu. Berarti kan kalau sekarang kalau untuk Kelly sendiri kan posisinya mirip-mirip sama winger kan. Tapi kalau Supri nyamannya winger kiri apa kanan? Biasanya kalau lebih nyaman ya di kiri kan mungkin bisa ke dalam. Cut inside ya. Kalau Kelly? Saya lebih nyaman di kiri sih. Kiri juga. Karena sekali sih. Kemarin kan terakhir main di kanan terus, dan terakhir lawan Arema pasang di kiri. Karena kan juga di Persik kan juga ada Abioso, kan ada Kakak Pahabol juga. Iya, Pahabol juga kan situ kan. Tapi kalau buat Kelly sendiri dengan ada sosok Pahabol juga sekarang di tim. Kalau menurut saya kalau sosok Kakak Pahabol
jadi saya punya kesempatan kan bisa belajar lebih banyak dari kakak Pak Abo lah, karena saya bukan jauh-jauh, setiap pagi kan kalau kita away keluar bangun pagi, setiap bangun pagi pas balik kakak Ferry jadi kepikiran dulu lagi kan. Iya betul. Dulu hanya bisa nonton, tapi sekarang bangun pagi balik kakak Ferry jadi motivasi sendiri ya, harus lebih kerja keras lagi. Karena kan kalau dari Papua selain Boas mungkin ada Ian Luis Cabes, ada Pak Habol, ya kan nama-nama yang memang buat kita pun juga idola kita gitu kan. Tapi kalau dari Supri pemain Indonesia siapa sih yang diidolain? Ya dari dulu kan emang Mas Andik. Andik Firmansyah ya. Cuman aku senang banget lah di Persik itu seniornya semua itu bukan malah kita mikirnya kayak saingan atau apa. Jadi setiap pertandingan dia malah ngasih motivasi kita, kayak siapa yang main dia deketin kita, dia ngasih tahu gimana mungkin sportif dan mengayomi ya berarti ya. Dan mereka mungkin lebih banyak pengalaman dan itulah jadi belajar juga jadi banyak ilmu yang bisa didapat ya situ. Nah, berarti kalau Supri idola pemain Andik doang, apa ada pemain lain nggak? Atau mungkin yang sekarang di Persik ada sosok senior yang mungkin jadi motivasi juga? Kalau Kelly kan ada Pak Habol. Ya pasti kakak Pak Habol juga, sama juga yang lebih sering ngasih masukan di latihan, terus diajak latihan bareng juga itu Mas Faris. Mas Faris Haditama ya. Itu malah posisi kan sama. Terus setiap latihan tuh kadang diajak latihan bareng juga, kayak latihan crossing, latihan finishing, malah diajak tambahan sama dia. Latihan tambahan berarti. Iya, benar. Oke, ini siapa tahu nih manajemen Persik Kediri kan tadi kan kalau seandainya Kelly udah ada kakak Ferry ya kan. Nah, kebetulan kan dengar-dengar terakhir katanya Andi Firmansyah kan masih nonton. Siapa tahu mau mengabulkan cita-cita Supri biar bangun tidur ada kakak Andi. Menggabungkan antara idola dan juga pemain pemain mudanya gitu. Sebelum kita masuk ke ini ya, konklusi terakhir gitu. Ini saya masih mau nanya juga, penasaran juga. Kalau misalkan Kelly kalau selain bola tuh hobinya apa? Selain bola, misalkan bola, stop dulu bola, ngapain biasanya, sukanya ngapain? Biasanya kalau stop bola lebih sering ke pantai. Pantai? Iya, tapi enggak, tapi tidak jauh dari bola juga. Di pantai pun juga main bola? Tapi kalau olahraga lain ada yang digemari ya? Atau PS aja. Oh main e-sport ya, e-sport. PS-nya juga game bola? Bola e-sport aja. Football is life, the real Dani Rojas. Ini bener-bener subahasa lokal. Iya, makanya subahasa lokal. Kalau Supri? Paling nggak ada, paling ya futsal aja. Futsal. Cuman waktu dulu masih SMP malah seringnya ikut volley sama takraw. Oh iya? Iya. Volley sama takraw? Takraw. Cuman kalau sekarang sih lebih ke futsal aja. Kalau selain main bola ya main refreshingnya itu, atau refreshing mungkin suka ke gunung atau mungkin ke pantai? Kebalikan sama Kelly. Kalau aku suka di sawah-sawah sama kayak gunung-gunung gitu. Kalau ke pantai kurang suka. Iya. Kenapa tapi ke pantai kurang suka? Ya nggak apa-apa, cuman lebih senangnya lihat yang hijau kayak fresh gitu lah. Yang hijau-hijau ya. Hijau-hijau gitu. Kalau saya suka yang bening-bening, yang bening-bening. Aduh, itu semuanya suka, mungkin itu semua suka. Nggak, maksudnya kayak air mineral. Bikin lo. Iya, ntar salah. Iya, untung bisa diikat. Nggak aman. Kan nggak masalah juga, kan nggak apa-apa juga. Iya sih. Dilarang seksisme di sepak bola lu. Oh iya, benar-benar ntar salah lagi ya. Iya. Lanjut lagi, terakhir. Nah, ini sebelum kita ini ada pertanyaan kita juga ingin tahu pesan-pesan dari Supri dan juga dari Kelly untuk para pegiat sepak bola, terutama untuk anak-anak usia muda. Adik-adik kita. Pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan ke mereka, baik itu pesan entah itu dalam dunia sepak bola ataupun mungkin juga dalam kehidupan lah. Mungkin dari siapa dulu? Tapi jangan bekerja keras berlatih giat ya, kalau bisa lebih spesifik. Iya, karena soalnya kan semua pemain bola ditanya bekerja keras berlatih giat. Mungkin hal-hal apa yang harus difokuskan, atau mungkin ada pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan. Mungkin mereka nggak kepikiran hal ini, tapi kalian bisa kasih masukan gitu. Kalau dari saya sendiri, kalau emang punya mimpi dari kalian dari kecil ikut SSB terus punya mimpi jadi pemain sepak bola, ya kalau bisa lanjutin terus, meskipun ada salah satu orang tua yang masalah terbesar kan memang dari orang tua ya. Cuman kalau dari saya sendiri, pengalaman saya, ya udah lawan aja selagi salah satu dari orang tua kita ngedukung dan dari saudara kita ngedukung, ya udah jalanin aja, meskipun kita berat, bener-bener berat buat nerima itu. Cuman kalau kita bakal wujudin semua impian kita
dan pengen orang tua kita senang. Tujuan kita kan pengen orang tua kita senang gitu aja. Jadi kalau udah terwujud pasti orang tua itu salah satu dari orang tua kita yang pertama nggak setuju itu pasti bakal nerima dan bakal bangga punya kita gitu, dan kita bisa wujudin cita-cita kita, terus wujudin omongan kita yang pernah ngomong ke keluarga juga gitu. Jadi benar-benar kalau punya mimpi lanjutin aja gimana pun jalannya, dari rintangannya apapun itu pokoknya tetap jalanin aja, mimpinya jangan berubah gitu ya. Dari apalagi dari kecil kan, saya mungkin mimpi dari kecil kita pengen ini malah nanti jadinya beda. Mungkin jadi kerjanya gini kan jadi nggak seseneng itu kita ngelakuin kan. Dari kecil kita impiannya sepak bola, kalau kita pengen jadi pemain sepak bola terus jadi pemain sepak bola, kita ngelakuin pekerjaan itu kan senang. Gitu. Dan mungkin memang sepanjang jalan yang pasti nggak mulus ya, pasti ada banyak yang harus dikorbanin yang harus dikorbanin, dan ya itu dia tadi namanya kalau udah fokus di satu harus satu. Dan kadang mungkin kalau gue boleh disclaimer ya Bang Pum ya, kadang orang tua yang nggak setuju itu bukan karena benci ya, tapi dia juga sayang sama kita ya kan, sayang sama kita gitu. So kalau kita bisa membuktikan dan akhirnya kita bisa bahagia di jalan itu kan dia juga senang juga. Gokil. Berarti Kelly nih sekarang. Kalau dari saya tidak beda jauh dengan Supri sih, tapi ya seperti Supri bilang mimpi harus dikejar kan. Kalau saya pesan untuk anak-anak muda, kalau kita hanya berpikir untuk saat ini susah, tapi kalau kita berpikir untuk kedepannya itu kita lewati berbagai pokoknya masalah lah. Kadang kita mau sampai saat ini ada yang baru tahap pertama sudah rasa rintangan, sudah ada berhenti. Ada yang sudah mau selesai, berhenti. Nah, jadi untuk anak-anak muda kalau sudah melangkah jangan lihat ke belakang, harus melangkah terus. Terus ya yang paling nomor satu taruh Tuhan dulu. Terusnya baru nomor 2, nomor 3. Luar biasa. Karena pada intinya tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Itu juga harus itu ya mindset yang harus ditanamkan ya. Dan kalaupun ada jalan pintas juga jalannya juga dari usaha yang kita buat sendiri. Betul. Ya kayak tadi Supri kan tiba-tiba dari timnas justru langsung ke Persebaya kan, lewat akademi, nggak lewat SSB, nggak langsung itu kan beda-beda kan. Iya beda-beda ya. Kelly klub dulu baru akhirnya ke timnas. Betul. Jadi memang ya kadang ya jalan seperti itu yang kita juga nggak bisa tentukan gitu. Itu memang ya rezekinya masing-masing kan. Dengan kita berusaha ya otomatis pasti akan ada hasilnya. Balik lagi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Itu dia. Ya dan ini kita kayaknya udah nggak terasa nih udah ngobrol. Tapi masih cukup deh masih. Oh masih ada 3 menit, masih bisa ngobrol. Masih ada 3 menit bisa. Mau nanya lagi mas sedikit? Ya gue udah cukup sih sebenarnya. Udah cukup. Saya kalau dikasih nanya banyak-banyak takutnya nanti ini jadi beda topik. Saya kontroversi bola nanti saya nggak tahan nih, soalnya udah ditahan-tahan dari tadi nih. Udah tahan terus. Oke, gue cuma mau nanya ke ini sih, nanya Supri menarik karena kan gini, karena pas di Garuda Select kan dilatihnya kan juga sama Dennis Wise sama Des Westman kan. Nah itu hal apa sih yang bisa banget diserap dari mereka berdua ini yang akhirnya sampai sekarang tuh terbawa gitu di diri kamu gitu? Kalau dari sana ya kita itu diajarin, bukan diajarin sih, dilatih itu bener-bener dasarnya. Kita kontrol passing, kontrol lebih banyaknya kita passing drill gitu setiap latihan. Iya. Padahal ketika itu udah usia 16 dan udah banyak melalui latihan-latihan seperti itu. Dan gitu. Jarang juga kita ngelakuin lari gitu. Maksudnya lari mungkin seminggu itu ya emang setiap latihan pasti ada, cuman lebih banyaknya kita itu difokusin ke teknik passing, teknik passing drill gitu, dan juga kayak shadow cara kita main gimana gitu. Terus juga pasti ada kayak meeting sendiri, terus sehari itu dia itu latihan 3 kali. Jadi emang pagi kita latihan, siangnya kita nge-gym, sorenya kita latihan lagi. Jadi di sana ya itu baru ngerasain bener-bener beda banget dari sananya. Juga kita benar-benar difokusin latihan teknik gitu. Kayak kita kan di sini setiap pemain kadang striker sendiri kita latihan shooting latihan. Tapi kan di sana diajarin emang shooting kita diajarin semua untuk gimana semua pemain. Ya kan pasti setiap pemain kan pasti adalah 1-2 kali kesempatan dan momen itu buat shooting gitu. Betul. Jadi kayak gitu.
Itu kan memang itu balik lagi banyak ilmu-ilmu yang mungkin di luar negeri itu di sini belum ada gitu, ataupun mungkin bisa terlupakan, terlewatkan, jadi akhirnya ya jadi nilai plus ya. Iya, betul sekali. Nah, ini baru nih Bang, kita sudah mendapatkan kode bahwa sebenarnya waktu sudah habis. Dan karena skornya tidak seri, jadi ada perpanjangan waktu dan tidak ada adu penalti. Jadi harus kita sudahi di sini. Ini pasti pertama kita ngucapin terima kasih juga ya. Betul, terima kasih untuk Supri dan juga terima kasih Kelly. Dan juga buat teman-teman kru dari Persik yang sudah mempersiapkan tempat yang sangat spesial ini. Dan juga tentunya ini karena ini kolaborasi dengan Garuda Sports Podcast, jadi kita juga ingin terima kasih untuk Garuda Sports Podcast. Ya sudah mempertemukan kita dengan dua Young Guns dari Persik Kediri dan juga Indonesia tentunya. Betul, dan kita ingin mengucapkan juga good luck untuk Supri dan juga untuk Kelly untuk musim Liga 1 musim ini ya, hingga akhir musim, dan semoga ketika nanti kalian kembali lagi ke timnas pun bisa menunjukkan performa yang bagus ya. Dan mungkin sebelum kita closing, kita ingetin buat teman-teman semua yang menyaksikan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa like video ini, dan tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu kalian mau konten ini lanjut, terus besok siapa lagi nih yang kira-kira atau mungkin sama coach juga boleh. Terus atau mungkin kita malah ngobrol-ngobrol di sisi-sisi lain seputar tim Persik Kediri kan, mungkin kitman, mungkin bisa driver busnya, atau mungkin juga bisa dari panpel, dari panpel, dari yang ngurus lapangan, dari yang ngecat tribun, semuanya pokoknya udah bisa diajak ngobrol di kulik. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi di konten yang lain-lainnya lagi bersama dengan Persik Kediri. Saya Gerardo Gusti. Ada saya Putra Pemaulana. Saya Kelly Stroyer. Saya Supriyadi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Persik Kediri Jayati. Nah, kau tadi kuajarin, jangan takut bermimpi, tapi jangan hidup dalam Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you